Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Eliza Evina. Jadi hari ini aku bakalan periksa kehamilan di Dokter Zamzuri. Ini terhitung udah keempat kalinya aku kesana gitu. Jadi ikutin terus ya. Aku bakalan cerita lengkap ini mulai dari periksa kehamilanku yang pertama sampai ini yang keempat gitu. Jadi yang pertama dilakukan ketika masuk itu adalah registrasi ulang. Sebenarnya sih bukan registrasi ya, itu lebih ke kita konfirmasi gitu. Nanti kan ditanya dapat nomor urut berapa bun, kayak gitu. Karena sebelumnya kita tuh inden dulu nih. Aku dapat nomor urut 4. Habis itu ya langsung dicek tensi, cek temperatur, terus juga cek berat badan. Bisa di tracking tuh berat badannya tuh nambah berapa gitu kan tiap bulannya. Terus habis itu juga ditanyain ada keluhan apa bun, kayak gitu ya disampaikan. Nanti biar dicatat nih sama perawat yang di situ, seperti itu. Jadi keterangan di awal-awal itu untuk memudahkan Pak Dokter memeriksa kita kalau kita udah masuk ke ruangannya. Lanjut setelah itu kita tunggu di ruang tunggu. Di situ udah berjajar ya beberapa kursi-kursi sofa kayak gitu ya buat nunggu. Terus juga nyaman kok buat nunggu, itu ada AC-nya, terus ada lagu-lagu penenang kayak gitu, penenang biar lebih rileks aja gitu selama menunggu dokter datang atau menunggu urutan antrian. Setelah nomor antrian kita tiba, barulah dipanggil. Setelah itu kita masuk ke ruangannya. Kita boleh masuk sendiri atau ditemenin suami atau pendamping kita gitu ya. Jadi biar nggak sepi-sepi amat kalau sendirian. Jadi deh aku sama suamiku masuk. Di situ langsung ya disapa, ada Pak Dokternya dan juga perawat di situ yang bener-bener welcoming banget, terus ramah, super ramah banget. Jadi kita moodnya tuh bener-bener mood yang enak banget, bahagia dan ceria gitu. Terus juga duduk dulu, di situ disediain meja, kursi gitu kan antara dokter dan juga pasiennya, pendampingnya gitu. Di sebelahnya baru ada kayak tempat tidur buat nanti berbaring gitu, sama ya berbagai alat-alat USG segala macem. Kita duduk nih, nah begitu duduk ya ditanya-tanya dulu sama Pak Dokternya gitu, ada keluhan apa, terus gimana perkembangannya, gimana kondisi kehamilannya. Pokoknya di situ kita bebas mau cerita apa aja tentang kondisi kita. Terus udah habis itu kita dipersilahkan untuk naik ke tempat buat tiduran, tempat buat baringan gitulah ya di situ. Terus siap-siap deh buat di USG. Jadi perutnya dikasih gel yang adem gitu kan buat memudahkan selama proses USG-nya, buat alatnya itu biar gampang gitu kan ditempel-tempel di perut. Ini ceritanya memperagakan gitu ya di perutnya gitu. Itu ya udah di USG sama Dokter Zamzuri. Jadi di sini Dokter Zamzuri bener-bener bersahabat banget, friendly banget. Beliau menjelaskan bahkan tanpa kita tanya, beliau tuh menjelaskannya bener-bener sespesifik itu. Jadi untuk kita orang awam yang bener-bener nol pengetahuan lah ya, nol wawasan gitu katakanlah tentang kehamilan ini gitu, beliau tuh benar-benar menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, bener-bener lengkap gitu loh menurut aku ya. Beliau menjelaskan nih, ini kita lihat, ini kepalanya, lingkar kepalanya diukur, terus juga kita cek ini air ketubannya, kalau hitam berarti jernih, ini bagus. Juga dicek detak jantung janin, terus juga panjang badannya. Habis itu dikasih tahu nih, oh ini tulang rusuknya ini tulang punggungnya sebelah sini, ini tangan kanan, ini tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ini mata kanan, ini mata kiri. Bener-bener dijelaskan sedetail itu. Walaupun aku bener-bener kayak awam gitu yang ngelihatnya di layar gitu kan. Jadi layarnya tuh ada dua, di sebelahku ini khusus untuk dokter gitu ya, untuk lihat gitu lah. Sementara untuk akunya sendiri, karena posisiku kan duduk gini, nah layarku di sebelah depan sana kayak gitu. Jadi aku juga benar-benar bisa melihat dengan jelas juga gitu. Oh kayak gini ternyata, oh gerakannya begini, oh seperti ini, kayak gitu. Bener-bener dokternya tuh menjelaskan secara detail, termasuk letak ari-arinya. Jadi kira-kira ari-arinya itu menutupi jalan lahir atau tidak. Terus juga sekalian beliau juga menjelaskan, oh ini kondisi sehat, tidak ada miom, tidak ada kista, and so on. Juga dikasih tahu due date-nya, HPL, hari perkiraan lahir. Dari USG pun juga kelihatan usia janin itu berapa weeks gitu ya. Terus habis di USG udah selesai ya, kita duduk lagi, terus kita berbincang-bincang lagi dengan dokternya. Jadi kalau kita ada pertanyaan, kita ada unek-unek, ada sesuatu apapun itu pokoknya ditanyakan aja sama dokternya. Dokternya mempersilahkan untuk bertanya. Terus juga beliau juga menjelaskannya pun dengan detail, menjelaskan
dengan ilmu pengetahuan beliau, dan beliau mentransfer ke kita itu dengan baik, dengan bahasa yang benar-benar mudah dimengerti oleh kita. Selain itu beliau tetap memberikan saran-saran selama kehamilan, baiknya begini, baiknya begitu. Basic lah bun, seperti misalnya jaga makanan, nutrisinya, jaga minumnya, istirahatnya. Terus juga berkaitan dengan aktivitas tertentu yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama kehamilan. Setelah selesai konsultasi, kita keluar dari ruangannya, kita kembali ke ruang tunggu. Habis itu kita tunggu lagi sebentar untuk nebus resep dokter ya. Jadi habis dari ruang periksa tadi, dokter kan ngasih resep tuh. Nah, resep entah itu obat ataupun vitamin nanti. Nah, kita tunggu dulu sebentar di bagian apotekernya gitu. Tapi nanti dipanggil kok, santai aja. Terus juga sembari menunggu itu, kita melakukan transaksi pembayaran gitu, biar beres sekalian gitu lah. Jadi bayarnya di sini 2 kali. Yang pertama itu kita ke bagian kasir untuk ngebayar jasa periksa dokter kayak gitu. Kemarin aku bayarnya 250.000. Abis itu panggil juga untuk bagian apotekernya. Kita menerima vitamin atau obat gitu dari resep dokternya itu. Kemarin aku habisnya 335.000 gitu. Vitaminnya aku dapat kemarin tuh ini ya, Folamil Gold dan juga Fontective One yang ini. Jadi ini untuk 1 bulan ke depan gitu. Aku mulai kontrol lagi 1 bulan lagi. Itu insya Allah untuk kontrol yang kelima berarti. Seperti itu. Sekarang aku mau sharing lagi, aku mau cerita lagi tentang pengalaman pertamaku ke sana. Ketika pertama kali aku mengetahui bahwa aku hamil, langsung deh aku kepikirannya, wah ini periksa ke siapa ya? Udahlah langsung dokter Zamzuri. Aku langsung kepikirannya udah dokter Zamzuri aja gitu. Karena sebelumnya tuh aku sering banget ngelihat teman-teman aku kalau postingnya di Instastories ataupun di Instagram feed kayak gitu, mereka tuh sering banget kayak mention dokter Zamzuri. Juga aku akhirnya googling juga kan, googling tentang dokter Zamzuri, jam prakteknya, ya apapun itulah tentang ulasan-ulasan sama beliau periksa pasien itu seperti apa kayak gitu. Ternyata ulasannya ya bagus-bagus, terus juga kayak meyakinkan gitu. Aku juga jadi kayak makin serak aja gitu kalau periksa di sana. Jadi ya udah deh, akhirnya suamiku inden, karena memang harus inden dulu bun. Kita bener-bener nggak bisa begitu datang langsung periksa gitu, nggak bisa. Jadi memang harus inden dulu. Kebetulan waktu itu aku dapatnya nomor, entah nomor berapa, aku udah lupa waktu itu. Yang jelas tuh malam banget, bener-bener malam, lebih dari jam 9 malam lah itu. Jadi kira-kira jam 10 malam itu baru diperiksa. Hampir jam 11 itu baru bener-bener keluar dari kliniknya. Jadi bener-bener malam banget. Itu pertama kali datang ke situ, sampai tukang parkirnya itu bilang gini, baru pertama kali kesini ya mas mbak? Gitu. Iya. Emang sudah biasa dokter Zamzuri itu pasiennya sampai jam 12 malam, jam 11 malam itu udah biasa gitu. oh ya. Seperti biasa diperiksa seperti tadilah prosedur yang kayak cek suhu badan, terus juga cek berat badan, sama juga cek tensi gitu. Itu udah basic banget. Kalau pertama kalinya mereka langsung mendata, ngasih data-data basic kayak gitulah waktu awal-awal daftar gitu. Selain itu juga kita diharuskan untuk mendownload ini aplikasi Trisify yang kayak gini. Aduh, jelas nggak? Aplikasi Trisify yang kayak gini ya, tuh. Jadi ini aplikasi yang berfungsi untuk langsung biar hasil USG itu langsung otomatis masuk ke aplikasi ini, sehingga kita bisa langsung mendownloadnya. Ya setelah itu prosedur biasalah, menunggu, terus dipanggil masuk ke ruangan, nah kayak gitu. Jadi waktu pertama itu karena bener-bener pertama kali, terus juga aku waktu itu ada keluhanku itu ngeflag guys. Jadi kata beliau, kata dokternya, itu kemungkinan aku trauma gitu. Aku mengalami trauma karena tahun lalu sebelumnya aku pernah hamil tapi ya BO, blighted ovum. Jadi itu adalah kondisi dimana janin tidak berkembang sehingga terpaksa dilakukan tindakan kuretase. But it's okay, nggak apa-apa. Setelah itu dokter kan ngasih resep obat penguat, terus juga obat untuk ya gitulah, insya Allah supaya janinnya itu tetap bertahan, kuat dan tetap sehat begitu. Lupa obatnya apa aja, nanti aku tulis aja di sini beserta harganya karena aku juga udah lupa itu berapa. Itu yang pertama kalinya aku kesana ya. Untuk kontrol yang kedua kali ini 2 minggu kemudian ya. Jadi memang aku waktu itu karena masih dalam pantauan, istilahnya masih masa-masa rawan kan ya, itu masih trimester pertama yang awal-awal banget, apalagi pakai acara ngeflex segala kayak gitu. Jadi bener-bener dipantau banget, makanya kontrolnya 2 minggu sekali. Sekarang masuk ke periksa yang kedua. Alhamdulillah udah membaik, udah nggak ngeflag lagi. Jadi waktu itu aku ngeflagnya cuma sekitar 4 hari, 5 harian kayak gitu. Yang jelas sih selama masa-masa itu aku bener-bener total bed rest. Bahkan sampai kontrol yang kedua pun ini aku masih total bed rest, katakanlah seperti itu. Jadi di rumah bener-bener
ya bed rest di kasur gitu, nggak boleh banyak-banyak duduk, nggak boleh sering-sering berdiri, karena ya itu duduk agak lama, berdiri agak lama itu badan rasanya udah nggak karuan. Nah untuk yang kedua kalinya ini masih sama, vibesnya masih positif, menyenangkan, ramah, segala macam kayak gitu. Juga tetap aku menjelaskan tentang keluhanku seperti apa. Alhamdulillah ini selama kehamilan aku nggak mual muntah yang berlebihan. Aku cuma muntah 1 kali aja waktu itu malam hari. Kalau untuk mual-mual sih ya agak ya, ada rasa mual itu ada, namanya aja trimester pertama ya. Yang jelas tuh begah, kalau aku tuh keluhannya perutku tuh begah, terus kayak kembung-kembung gitu loh, ya kan? Wong Jawa ngomongnya sebah. Untuk periksa yang kedua kali ini obatnya juga udah mulai berubah, nggak lagi menggunakan obat yang penguat itu, udah mulai masuk ke vitamin. Tapi aku lupa juga vitaminnya itu namanya apa aja. Lagi-lagi ntar aku tulis di sini beserta harganya. Terus setelah itu lanjut 2 minggu lagi. Jadi ini masih dalam pantauan ya, karena masih bener-bener rawan kondisinya, makanya walaupun udah nggak ngeflag, jadi pas periksa yang kedua ini aku bener-bener udah berhenti ngeflagnya, alhamdulillah masih tetap dalam pantauan, masih disarankan untuk total bed rest itu tadi gitu. Jadi aku kontrolnya masih 2 minggu lagi setelah kontrol yang kedua. Nah 2 minggu kemudian masuk ke kontrol yang ketiga. Yang ketiga ini alhamdulillah sudah semakin membaik. Ketika di USG juga hasilnya embrionya itu udah lumayan kelihatan gitu kan, nggak kayak waktu awal-awal gitu yang masih kayak titik kecil ya, kayak gitulah ya, tapi masih bentuknya embrio kayak gitu yang periksa ketiga itu. Makanya tetap masih harus dijaga, hati-hati semacam itulah. Terus aku dikasih multivitamin ini guys, Folamil Genio dan juga Biocal 95 yang ini ya. Ini untuk 1 bulan, jadi mulai periksa ketiga menuju periksa keempat yang kemarin tuh aku udah mulai 1 bulan sekali kontrolnya gitu, alhamdulillah. Terus kalau di klinik Ibu Mil itu kita nggak dapetin buku pink ini ya, jadi buku kesehatan ibu dan anak ini aku dapetinnya di puskesmas gitu. Setelah periksa ketiga akhirnya aku periksa yang keempat kali ya, dan keempat kali yang udah aku jelaskan di awal tadi. Oke, segitu dulu. Kayaknya udah cukup ya, aku ngasih review ini lumayan lama, udah hampir setengah jam. Segitu dulu aja. Jadi itu dia, aku bener-bener pure hanya sharing, terus ngasih info aja ke kalian. Barangkali ada yang pengen periksa kehamilan, periksa kandungan ke Dr. Zamzuri Hudaya. Ini aku udah ngasih insight-nya ke kalian, semoga bermanfaat, semoga bisa ngasih banyak informasi ya yang bisa mengcover kebutuhan informasi kalian. Terus kalau misalnya ada yang kurang atau apa, silahkan komen-komen aja di bawah, aku suka banget baca-baca komen dari kalian. Terus juga kasih saran-saran juga konten apa kedepannya yang harus aku buat. Oke, segitu dulu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, like juga video ini, komen-komen juga di bawah. Jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih banget udah nonton, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!